Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Berbagi bukanlah karena banyak, berbagi karena ketulusan dan keikhlasan. Karena dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebelum kita mulai masuk kepada pengkajian, mari kita tegur sapa dulu dengan saudara dan sahabat kerabat dan jamaah yang hadir masuk dalam bergabung insya Allah. Alhamdulillah. Pertama kita sambut yaitu Utari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah bergabung dan bahagia selalu ya, amin insya Allah. Alhamdulillah disusul oleh jemaah Muhairi kaji dalam salat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyimak Buya, amin insyaallah. Berikut adalah Nur Tati ya, kaji dalam salat dalam diri. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bergabung, barakallah, amin. Silakan bergabung insyaallah. Baik, itu disusul lagi dengan Dahlia. Assalamualaikum, kaji dalam salat insyaallah. Alhamdulillah izin menyimak ayah guru, alhamdulillah silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut Asep Gadi, Imam Asep Gadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam salat dalam diri. Semoga Buya salat selalu. Terima kasih insyaallah, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah disusul oleh Kamampis ya, disusul oleh Kamampis dari Bandung, kaji salat dalam diri, kaji di dalam salat. Insyaallah Buya izin menyimak, semoga Buya sehat selalu, amin. Barakallah. Sutrisni, alhamdulillah bergabung. Buya turut menyimak kajiannya, amin insyaallah. Silakan, mudah-mudahan berkah. Berikut masuk Datuk Andri Harmon dan kaji dalam salat dalam diri insyaallah.
bergabung silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ketua insyaallah. Amin. Bergabung Nurdayan Umar. Assalamualaikum ya kaji dan salat dalam dari Makassar. Izin menyimak ilmu ayahanda. Amin insyaallah. Silakan. Mualifah Hanum insyaallah kaji salat dalam diri. Amin. Sin bergabung, alhamdulillah, semoga biasa amin insyaallah dari Tukijan, alhamdulillah Imam Tukijan. Baik, insyaallah bergabung Mira Amirgau, bismillahirrahmanirrahim, sehat walafiat Syekh Buya, amin insyaallah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dasril, assalamualaikum ya, insyaallah kaji dalam salat dalam diri, izin menyimak ya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa berkah, dapat pemberkahan dalam menyimak kajian insyaallah. Baik, selalu kita bergabung. Silakan bergabung terus. Zulfiadi Regas insyaallah kaji dalam salat dan salat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sulawesi Tenggara. Iya, dari Sulawesi Tenggara hadir kembali, izin bergabung dan menyimak kaji hari ini. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim insyaallah, amin. Berikut bergabung saudara kita Pak Jai, alhamdulillah Pak Jai kaji diri dalam salat dalam diri insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu, izin menyimak, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah yang disimak. Nuraini Rahman bergabung. Nuraini Rahman, assalamualaikum, waalaikumsalam kaji dalam salat dalam diri. Ayah guru, makasih, barokah, sehat selalu Buya, amin insyaallah. Bergabung Imam Parewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengaji dalam salat dalam diri. Buya dan sehat keluarga selalu, amin insyaallah. Imam Parewa, barakallah ya Karim. Baik, Eka Weda Suryati kaji salat di dalam salat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat sejahtera, bahagia selalu dari Surabaya. Izin bergabung dan menyimak Buya insyaallah. Tidak ketinggalan Supiati Aco kaji dalam salat dalam diri. Alhamdulillah, izin bergabung menyimak insyaallah. Silakan. Ahmad Kardani kaji diri dalam salat dalam diri. Assalamualaikum Buya, semoga sehat selalu. Dari Ahmad Kardani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, siap menyimak insyaallah. Hafiz Din tidak ketinggalan kaji dalam salat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga sehat selalu, izin menyimak Buya, amin insyaallah. Silakan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya adalah dari BBK atau Rajudin Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam kajian salat dalam di insyaallah. Buya sehat selalu dan walafiat insyaallah. Alhamdulillah bergabung, silakan bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin kita mendapatkan wawasan, insyaallah semakin dapat kebenarannya insyaallah. Jadi kita menyimak, kita belajar untuk menuju kebenarannya. Bergabung Marjono dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam salat dalam diri insyaallah. Hadir menyimak atas petuah kaji Buya insyaallah. Mudah-mudahan berkah ya, senantiasa menerangi jiwa batin kami insyaallah. Hasan Bandar insyaallah. Hasan Bandar, assalamualaikum Buya, kaji dalam salat dalam diri. Izin Buya bergabung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bergabung kita mengaji dan mengkaji, mendapatkan berkah dan bermanfaat buat kita bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Silakan lanjut bergabung yang lain, para saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berada dimanapun insyaallah.
bergabung kita dalam kajian tauhid. Kajian tauhid adalah suatu kajian yang membawa dan memperjalankan diri. Jadi bukan sebuah pengamalan yang diamalkan, ya. Bukan sebuah amalan yang diamalkan, tetapi adalah perjalanan diri. Bagaimana perjalanan diri ini benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bagaimana kita memperjalankan diri. Jadi bukan hanya bercerita tentang diri. Baik, alhamdulillah bergabung Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah izin menyimak Buya Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lasdiani Asmoro. Kaji dalam salat dalam izin bergabung menyimak Ayanda Guru. Semoga sehat selalu dari Kuantan, Singingi, Riau. Ya, salam kepada jamaah dan warga dari Kuantan, Singingi, Riau. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam iman seiman dari Buya Pasaman Timur kepada keluarga Kuantan. Insyaallah mudah-mudahan bergabung Basrul Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya siap menyimak Buya kaji dalam salat dalam diri. Sehat selalu buat Buya, amin, insyaallah. Begitu juga sebaliknya, semoga kita selalu di dalam Hizbullah, lindungan Allah. Begitu, selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bergabung terus menunggu, kita akan mulai sebentar lagi, dan silakan bergabung untuk bisa melaksanakan pengkajian kita, insyaallah. Mudah-mudahan selamat bergabung para jamaah, para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan segala nikmat dan rezekinya, insyaallah. Karena tanpa kita belajar tidak akan ada sebuah kebenaran. Kebenaran itu ada dalam sebuah pelajaran. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Jadi diwajibkan kepada setiap umat Islam itu belajar menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan pernah ada kebenaran dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada semua dalam amanah. Baik, mencari amanah itu butuh ilmu. Lanjut kepada saudaraku yang lain, para jemaah, para imam, para ustadz dan segalanya. Fadli dari Talu, Imam Fadli, insyaallah kaji salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, izin menyimak Buya, amin. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan yang disimak itu bermanfaat. Ibuan, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berdiri dalam salat tadi. Izin gabung dalam kajian Buya, amin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tidak tertinggal Suyoko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, waalaikumsalam. Kaji dalam salat dalam diri. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Disusul oleh Imam Manbayu, salat dalam diri dalam salat. Ya, insyaallah menyimak Buya Manbayu dari Malaysia, insyaallah. Berikut disusul oleh Imam Kuswari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dalam diri, salat kaji dalam salat. Semoga sehat selalu, ikut bergabung Buya, insyaallah. Syamsul Alam tidak ketinggalan kaji diri dalam salat dalam diri, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sabah, Malaysia. Gabung menyimak tausiah Buya, mohon barokahnya, amin. Samsul dari Sabah, Malaysia. Ya, kita titip salam kepada sanak saudara kita seiman, salam dari Buya Pasaman Timur. Insyaallah mudah-mudahan
dalam pengkajian ini kita diberikan keberkahan oleh Allah, ya, terutama adalah berkah ilmu, ya, terutama adalah berkah ilmu. Insya Allah mudah-mudahan. Dilanjut terus para jemaah sekalian, para hadirin, silakan terus bergabung. Biar kita sebentar lagi mulai untuk mengkaji, silakan insya Allah. Baik, silakan terus bergabung jemaah, para hadirin dan sahabat kerabatku. Insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah, Allah berikan hidayah kepada diri kita. Berkomentar Marjono Riau, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, kita menunggu beberapa waktu untuk bergabung para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, insya Allah, dalam kita melaksanakan ibadah pada sore hari ini, tausiah dalam mencapai masa tauhid. Jadi insya Allah dalam penegakan tauhid ini memang butuh kekuatan dan wawasan yang sangat luas, karena sudah menyangkut kepada martabat Allah. Dilanjut bergabung terus jemaah para hadirin sebelum kita memulai untuk bertadabbur kaji. Insyaallah selalu bergabung dan memberikan suatu pemahaman dan mempertanyakan pemahaman-pemahaman yang belum dipahami. Alhamdulillah terus lagi bergabung para jemaah sekalian, para hadirin, insyaallah ya, silakan bergabung, insyaallah mudah-mudahan bisa diberkahi. Dilanjut terus pada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, insyaallah. Washadi-hadi bergabung kaji dalam salat dalam diri, insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi bergabung menyimak Buya, amin, insyaallah. Silakan bergabung dan silakan berikhtiar dalam mengkaji. Hasbalah Yusuf ya, bergabung insyaallah kaji dalam salat dalam diri, insyaallah menyimak terus Buya. Semoga Buya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabb, amin insyaallah. Mudah-mudahan doanya sampai dan berkah adanya, amin insyaallah. Lanjut kepada yang lain bergabung, silakan bergabung terus insyaallah. Baik, bergabung Rozi Ali, assalamualaikum Buya, kaji salat dalam diri dan salat menyimak ya, menyimak dari Malaysia, menyimak dari Malaysia Rozi Ali, insyaallah. Insyaallah bergabung lagi Ariati ya, Air Rohayat Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Buya Guru, semoga sehat selalu, amin insyaallah. Baik, lanjut bergabung, sebentar lagi kita akan mulai, alhamdulillah insyaallah. Lanjut bergabung dulu insyaallah, untuk biar kita tidak terlambat menerima pemahaman tepat pada waktunya. Jadi jangan masuk di pertengahan kalam, nanti susah mengiringi atau mengikutinya. Maka harus terlebih dahulu cepat masuk biar kita dapat pemahaman itu dari awal. Ya, dari awal. Jadi jangan masuk di tengah. Alhamdulillah, silakan masuk para jemaah dan hadirin. Insyaallah silakan bergabung. Baik, kita baca lagi, kita lihat siapa yang sudah mulai masuk insyaallah.
Alhamdulillah ada dari Zubaidah Hamzah, insyaallah mudah-mudahan cepat sehat sempurna. Zubaidah Hamzah insyaallah. Abaidah Majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gabung lagi tausiah ilmu Buya dari Sabah Malaysia insyaallah. Sahrir kaji dalam salat dalam diri insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar. Insyaallah. Selamat bergabung Syahril dari Makassar. Insyaallah. Silakan lanjut bergabung terus sebelum kita memulai. Ya, sebelum kita masuk kaji, silakan masuk insyaallah. Tajudin di Jamal. Assalamualaikum. Insyaallah Papua hadir. Salam kepada warga kita, sanak saudara kita dari Papua. Dari Buya Pasaman Timur insyaallah. Nuraini kaji dan salat dalam di. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung dan menyimak barokahnya Buya insyaallah. Berikut kepada Komar Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Cirebon hadir. Erawati tidak ketinggalan kaji dan salat dalam di. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insyaallah menyimak, insyaallah baik, alhamdulillah. Sri Hartati, assalamualaikum warahmatullahi dari Mae Payakumbuh. Semoga sehat, amin. Barakallah ya Payakumbuh. Salam dari Buya Pasaman Timur untuk keluarga semua, sanak famili di Payakumbuh. Entar aku insyaallah. Baik, lanjut kepada Masdar Opo. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tinambung hadir menyimak dan bergabung Buya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Solihin Layangan Tasikmalaya hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Guru Piang sedia selalu sehat Buya. Insyaallah mohon doanya biar barokah dan manfaat. Insyaallah. Alhamdulillah Zubaidah Hamzah kaji dalam salat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bergabung dari Singapura. Alhamdulillah salam kepada kita seluruh keluarga yang ada di Singapura. Insyaallah. Berikut Mira Amirgau mohon izin mengucapkan milad Buya insyaallah yang ketiga YouTube Buya channel Buya Pasaman Timur. Semakin jaya, semakin bermanfaat dan berkah, amin. Alhamdulillah. Saya Buya panjang umurnya, amin. Insyaallah sampai langit. Official. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salat dalam diri dari NTB hadir menyimak, amin. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Asmi Safwanda juga bergabung dari Isra Aceh Timur, Aceh. Dari Isra Aceh hadir menyimak insyaallah kaji salat dalam diri dalam salat insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Baik, sedikit lagi waktu kita siapkan untuk kita mulai mengkaji. Silakan bergabung, ada sedikit waktu lagi insyaallah. Alhamdulillah, silakan bergabung. Mudah-mudahan kita sebentar lagi mulai. Silakan bergabung para jemaah, para hadirin dan hadirat sekalian. Dari Asmi Safwanda sudah tadi, insyaallah mudah-mudahan cepat bisa bergabung. Kita akan mulai insyaallah. Alhamdulillah, lanjut yang lain bergabung insyaallah. Mudah-mudahan dari ijabah dari kajian kita sore ini insyaallah. Mudah-mudahan. Ada Neni Sartini juga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Menyimak Buya berkah, semoga sehat selalu, amin. Aris Effendi juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hadir kembali Buya, semoga sehat selalu. Saifuddin, assalamualaikum dari Bandung hadir Buya. Sufinari, assalamualaikum Buya, ikut nyimak, sehat selalu Buya, amin insyaallah.
Amin. Barakallah ya karim ya rahman ya rahim. Mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Selamat bergabung para hadirin dan jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Ada mualifah anum dari salat dalam diri dan diri ke salat, insya Allah. Izin bergabung Buya, semoga sehat selalu, insya Allah. Alhamdulillah, lanjut bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai mengkaji. Baik ya ma, baik sekalian para hadirin dan sekalian, insya Allah. Alhamdulillah, Ahmad Pangean sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak insya Allah. Mudah-mudahan Puang Raya, Puang Arya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari salat dan diri dan salat, insya Allah. Mohon doa restunya, berkah amin, insya Allah. Rezwan Dali, assalamualaikum Buya dari Penang Malaysia. Waduh, kita mohon salam kepada keluarga Penang Malaysia dari Buya Pasaman Timur. Anasruddin, assalamualaikum, ikut mengaji Buya, amin. Mukhtar Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Buya di salat dalam diri dalam salat. Imaratus salamah, bismillahirrahmanirrahim. Kaji salat dalam diri dan izin bergabung Buya, amin. Insya Allah selamat bergabung. Selamat bergabung dan selamat menyimak. Alhamdulillah, kita akan memulai. Baik, silakan menyimak baik-baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang bergabung di live streaming kita pada sore hari ini dalam tema yaitu mengenal hidup, mengenal mati, diri yang mati dalam hidup. Makna dari tema tersebut sangat mengundang suatu pertanyaan di hati kita untuk lebih meninjau, karena kejadian ini selalu ada dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Tapi dalam masa dan kesempatan pada waktu yang kita muliakan ini, kita akan berpandangan kembali kepada dua persoalan tentang riwayat hidup dan mati. Dilihat pertama dari sisi amaliyah, yaitu hajal samak, yang mana dikatakan mati itu tidak bernyawa dan hidup itu bernyawa. Ini dalam kaidah bahasa amaliyah. Yang kita lihat dalam keseharian, seorang hidup dalam dunia dan meninggalkan dunia ke akhirat, itu adalah syariatnya, nazabnya sebuah hikayat kematian sebuah makhluk. Tapi di dalam hakikat pada tahap kedua, kita mengenal mati hidup di dalam kehakikatannya. Apa yang dikatakan hidup di dalam hakikat, apa yang dikatakan mati pada hakikat.
Karena kalau ini tidak diterjemahkan dengan hakikat, asumsinya terlalu kurang bagus dengan masuk tanah. Bahkan memprediksi kepada sebuah kematian tanpa perjalanan ketuhanan, yang artinya tidak ada gunanya sebuah dikaji kalau disandarkan kepada amalia semata. Apa yang kamu lihat bukanlah itu yang sebenarnya, kata Allah. Tetapi apa yang kamu pandang dan kamu rasakan, itulah hakikat dari kebenaran. Tapi dalam mengartikan sebuah mati dan hidup, kita akan kembali mengaji dari awal tentang keberadaan diri dan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, ini dikaji tentang keberadaan diri dan Tuhan dalam kata hidup dan mati. Kemana arah daripada sebuah makom kata masriki wal maghrib atau hidup dan mati tadi. Maka kita kembali melihat kepada awal, hadirin dan hadirat. Kita harus mengkaji ke awalnya lagi. Apa awalnya lagi? Nah, disinilah di mana timbulnya ada kata hidup dan ada kata mati, hayat dan maudun, mauti. Di mana muncul kata dasarnya ada mati dan hidup. Apa memang kalau memang kata ini keluar dari wasilahnya Allah kepada diri, berarti mengandung dua makna. Dilihat secara amaliyah dan dilihat secara ibadah atau ilmunya atau hakikat. Kalau kita kembali kepada awal mula jadi, ini berawal dari masa ada dan kosong, ya, ada dan tiada. Nah ini ya, kata ada dan tiada tadi, ujub alal mawujud, bukan tidak ada atau tiada itu tidak ada, tapi tiada ini ada karena ada sesuatu yang ada. Bagaimana bisa dikatakan ada sesuatu itu tanpa tiada? Karena tiada inilah yang membuat sesuatu ada, karena diawali oleh tiada. Nah, kalau kita lihat kembali, terjadinya antara ada dan tiada itu adalah kejadian yang terjadi dalam serentak, ya, dalam serentak. Ada dan tiada serentak. Kenapa bilang serentak? Tidak mungkin ada namanya ada kalau tanpa ada yang tiada. Nah, yang tiada ini ada, tetapi namanya tiada, atau dikatakan dengan la, ya. Nah, la, nah gitu. Ada disebut dengan al, gitu ya. Alif lam, berdirinya suatu yang ada dan terjadilah yang tiada. Allah, nah gitu, Allah. Dan sama antara ada dan tiada disatukan menjadi Allah. Alif lam dan lam alif. Dalam demikian kejadian, patokan dasar pertama adanya kata hidup dan mati itu berawal dari ketetapan Allah terhadap suatu yang Dia jadikan. Ini ketetapan. Apa yang dikatakan ketetapan? Yaitu sebuah kalimat. Jadi kalau kita tidak mengerti asal usul kaji dari la dan Allah tadi, ada dan tiada, maka kita tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Nah ini penyebab terjadinya ada yang hidup, ada yang mati. Itu hidup mati itu bukan mati habis, bukan hidup yang bernapas,
tapi dalam kodrat ada dan tiada. Dengan riwayat dari la haula wala quwata illa billah. Nah inilah yang menyebabkan tidak ada daya upaya. Nah, jadi kalau kita lihat intisari dari sebuah kalimat la haula wala quwata illa billah ini sangat rentan dengan sesuatu yang tidak berdaya dan tidak memiliki upaya sedikit pun. Ya. Nah, yang kita tahu kalau yang namanya tidak ada daya upaya sedikit pun, itu adalah orang mati atau orang yang sudah tiada, yang tidak memiliki daya dan upaya. Nah, ini digaris bawahi ya. Tidak ada daya dan upaya, berarti ya sudah tiada. Tapi ada. Nah gitu. Dia ada tapi tidak memiliki daya upaya. Nah, ini yang dikatakan tiada. Dia ada tapi tiada, tidak memiliki daya upaya. Di dalam ini kita akan melirik kembali setelah dijadikan sebuah wujud yang tidak memiliki daya upaya. Nah, gitu ya. Yang dijadikan dari ketentuan tidak ada daya upaya plus tidak bergerak sama sekali. Kalau dia sudah tidak bergerak sama sekali, dinamakan sudah mati. Tapi kenapa dikatakan mati? Memang dia siapa itu? Yang ada itu kita lihat dari tulisan maut, al-maut. Nah, al-maut itu ada waw, waw itu dia dalam tasawuf, dan di atasnya ada bulat sukun. Arti sukun itu mati. Ya. Inilah dia yang tidak memiliki daya upaya apapun. Nah, jadi dengan adanya tidak adanya daya upaya sedikit pun dengan la haula wala quwata illa billah. Di sini kita bisa memahami dalam qudsi Allah. Man arafa al-maudun wa qad aroha al-hayadun. Ya, mananya apa? Kalau kamu ya merasa mati, maka yang hidup itu adalah aku. Nah, tapi kalau terjadi sebaliknya, kamu merasa hidup, maka tiadalah aku. Ini sangat serius di dalam penetapan la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam hal ini kita diajar untuk menyatakan sebuah sifat, tapi bukan menyatakan sebuah diri. Kenapa? Yang dijadikan adalah sebuah wujud yang tidak memiliki daya upaya sedikit pun. Jadi dengan adanya man arafa al-maudun wa qad aroha al-hayadun, kalau ini dibalik, bagaimana jadinya? Kalau wujud itu hayat, hidup, apakah yang tiada ini mati? Nah, ini dia. Apa dia mati? Kalau dia mati, yang dikatakan sebuah wujud tadi, maka tidak akan bernama sebuah wujud itu hidup, ya, kalau tidak ada kodrat kehambaannya, keumatannya. Maka fungsi dari yang tiada akan menjadi kehidupan. Ya, ini dikatakan
al-hayatan fil izaqan qudran wa ma'al hayatana il insani. Nah, inilah yang akan menjadi kehidupan atau keinsanan dari sebuah wujud. Dengan demikian sangat kita perjelas menjalankan suatu hakikat ketuhanan. Jangan sekali-kali kita merasa hidup, tetapi merasalah menjadi kehidupan. Ini yang dikatakan menghidup. Hidupnya adanya Allah dengan adanya kehidupannya. Ini yang dikatakan dengan qayyum, hayyun dan hayat. Jadi dengan kita merasakan sebuah kehidupan, maka kita akan lihat wujud Allah yang hidup, hayat. Hidupnya bukan hidup menuju mati, tapi hidup di sini disebut dengan hayat. Ya, hayat. Jadi kalau hayat ada, inilah yang dikatakan pada sifat tenggelam hayun, maka hayat akan muncul dalam An-Nazir illa. Nah, inilah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Mendapatkan perjalanan hidupnya dengan kehidupan yang memperjalankan. Inilah yang dikatakan hidup dan mati. Siapa yang hidup di dalam mati adalah hayat yang hidup di dalam wujudnya sendiri. Menjadi sebuah hayat dari hayyun. Hayyun adalah diri yang hidup. Ya. Wujud yang hidup atau hayat, dan hayat adalah kehidupan. Nah, ini dikatakan Allahu alam, menjadi alamnya Allah. Jadi dengan demikian hidup mati tadi sudah jelas hayat Allah yang hidup dikerjakan dan dinyatakan dalam kehidupan, gitu ya. Tapi kalau hayat merasa hidup, maka wujud tiada. Tapi justru sebaliknya, apabila hayat wujud merasa hayat, maka kehidupan menjadi suatu kodrat. Nah, inilah yang dikatakan kosong. Jadi kita dari awal dijadikan sampai sekarang dalam masa kosong. Kosong tadi tidak ada perbuatan kodrat lain di dalam kodratnya Allah. Nah, ini yang dikatakan sukun, hidup selalu hayat. Kalau ada kita menjadi alam jadi, alam sukun Allah. Nah, inilah yang dikatakan al-maut. Ya. Hidupnya Allah di alam matinya diri. Inilah hidup di dalam yang mati. Hidup hayatnya Allah di alam sukun, itu dikatakan yang hidup di dalam yang mati. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Apabila wujud merasa mati, maka sesungguhnya hayat itu merasa tiada. Dia tidak akan pernah ada. Ya. Maka dengan demikian kita harus menyatakan hidupnya wujud dan hayatnya sukun. Jadi yang alam mati adalah diri yang sukun tadi. Jadi dengan kita memelihara bagaimana kita mendapatkan hayat Allah semata, tentunya dengan mengkosongkan diri. Dengan mengosongkan diri tentu dikaji. Kita nggak bisa bilang kosong-kosong kalau kita nggak kaji. Nah, kalau kita kaji, itu kosong itu ada. Namanya la. La ini lam
alam atau dikatakan aras ha, ini sudah dikaji. Sementara alif ini sir, tersirat, rahasia, domah alif domah Nah, kalau dia tersirat menjadi hu, ha tambah hu, aku. Nah, di sini jadi alam adalah sebuah yang ada dari wujudnya. Jadi apa singkatannya? Digabung saja. Wujudku adalah alam hayatku. Nah, dari kata hu tadi. Nah, itu terbentuk hayat. Bersifatnya aku pada diriku sendiri. Bersifat itu bertingkah pada sifat. Jadi kalau kita sudah menjadi hayatnya Allah, maka kita adalah suatu diri yang kosong. Kita ini adalah diri yang kosong yang tidak punya asma apapun sedikit pun kecuali pada wujudnya Allah, yaitu hayat. Inilah yang dikatakan, ya, ada yang hidup dalam yang mati. Yang mati itu adalah sukun. Sukun itu adalah sin, nas, alif domah rahasia. Diriku rahasia, kun jadi. Artinya sukun adalah diri rahasiaku yang dijadikan. Ini yang dinamakan sukun. Ini yang dikatakan mati. Jadi di alam mati, di alam sukun ada hayat Allah, yaitu wujud Allah. Nah, gitu. Ada wujud dalam sukun. Nah, begitu wujud ini maujud, berarti sudah mendapatkan hayat, kehidupan. Jadi yang dikatakan ilahi itu adalah kehidupan, ya, Tuhan yang bersifat kehidupan. Ini yang dikatakan dengan insaniyah. Jadi kalau kita selalu di dalam sukun, selalu di alam mati, di alam tiada, hanya yang ada dia semata. Makanya al-maut itu tulisannya di atas sukun bulat mati seperti roda, dan di bawahnya waw, hu atau dia. Nah, ini nih. Jadi sesungguhnya dia ada di alam mati. Alam matinya itulah sukun tadi. Jadi kalau waw itu kan karena dia sir, tenggelam, itu tidak terlihat. Nah, itu yang dikatakan sukun. Dia tidak terlihat tapi ada. Dia ada tapi mati. Dia mati tapi dia menyimpan yang hidup. Inilah yang dikatakan maghribi adalah suatu kematian. Jadi kalau kita melihat perjalanan dari kehidupan tadi adalah menempati wujudnya Allah pada sifat zahirunya Allah, dan terjadilah hayat atau kehidupan. Ya, terjadilah hayat atau kehidupan karena kita ada dalam kodrat sukunnya, yaitu wujud aku dalam batin atau adanya aku dalam sukun tadi. Nah, sukuniyahnya Allah inilah yang dikatakan mati. Makanya sukun itu bernama mati. Kalau kita lihat arfiah Al-Quran itu sukun itu artinya mati. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa hidup, berarti kita sudah menjadi kehidupan. Tapi kalau kita merasa hidup, maka kita mentiadakan Tuhan. Ingat itu. Kalau kita merasa hidup, berarti kita mentiadakan Tuhan. Tapi kalau kita merasakan mati, sesungguhnya kitalah kehidupan Tuhan. Di situ Allah berikan semua kehidupan yang disebut dengan kehidupan insaniyahnya Allah. Inilah yang dikatakan ada dalam ketiadaan tadi. Ada dan tiada, yaitu mati dan hidup. Jadi kalau di sini kita baru kita paham qabla mutu anta mutu itu menjadikan sesuatu mati
barulah kamu mati. Tapi kalau kita gagal menjadikan sebuah kematian, maka Allah tidak menganggap kamu mati atau kamu tiada, tapi kamu ada. Artinya sudah bisa kamu katakan Allah yang tiada. Ini akibat tidak bisanya qabla mutu. Ya, tidak bisa menjalankan qabla mutu, maka ente mutu atau anta mutu ini enggak terjadi. Yang ada kita hidup tetapi mentiadakan Tuhan, karena di posisi tempat satu lagi adalah kosong, disebut mati. Nah itu makanya tidak ada fungsi Tuhan dalam kehidupan umat. Berdoa seperti apapun, kalau fungsinya sudah dimatikan, maka orang itu tidak akan mengalami pertolongan sedikit pun kepada Allah. Kenapa? Karena dia menempatkan di jalan mati. Dia merasa hidup. Dengan dia merasa hidup, maka dia menempatkan pada alam tiada la. Makanya la haula wala quwata illa billah. Inilah tidak ada daya upaya. Tujuan dari kalimat itu membuat tidak adanya kehidupan lain, tidak ada yang hidup, ya, melainkan diriku sendiri. Nah inilah yang akan menjadi suatu makhluk diri kita, bahwasanya kita tidak boleh merasa hidup atau memiliki kekuatan hidup melainkan Allah semata. Maka kita akan dijadikan oleh Allah berwujud kehidupan. Kalau kita sudah menjadi kehidupan Allah, maka kita sudah mengakui adanya hayatullah itu dengan nyata. Siapa hayatullah? Itulah kita. Siapa hayatullah? Itulah diri kita, yaitu kehidupan Allah. Maka kita harus mulai dari sekarang kita sudah bisa menetapkan bahwasanya kita adalah kehidupannya semata. Jadi jangan merasa kita ada hidup dalam bentuk marwah diri, tapi kita adalah kehidupan. Karena Allah menjadikan hidup itu, yaitu menjadi alam dirinya, yaitu alam kehidupan. Allahu alam. Makanya ada kata Allahu alam, berarti kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa menetapkan kalimat tadi? Man arafa, dikatakan maudun, wa qad arafa al hayadun. Kalau kamu sudah merasa tiada, barulah aku ada. Jadi adanya kamu tadi dengan tiada itu adalah menjadi kehidupan hayatullah. Jadi dengan demikian mulai kita merasakan kesempurnaan Allah dengan berdirinya yang hidup di dalam kehidupan. Nah, jadi siapa yang mati, itulah dia tadi. Mati di sini adalah tiada, bukan tidak ada, tapi tiada. Nah, bukan habis ajal, tapi tiada. Karena ada yang ada. Nah, jadi kembali kita lihat dari awal, kita ada, ya kan? Dilihat itu adalah dia yang ada di dalam kehidupannya, yaitu hayatnya, itu adalah insaniah kita. Makanya dikatakan insan itu adalah alamnya ihsan. Jadi tidak berupa sebuah wujud diri dia, tapi dia berupa kehidupan dari wujudnya Allah. Nah, jadi dengan kita sudah bisa menetapkan yang hidup di dalam kehidupan tadi, maka inilah yang dikatakan hayatullah. Tapi kalau kita merasa hidup dan tidak melihatnya hidupnya Allah, maka inilah yang dikatakan la ilah, orang yang mentiadakan Tuhan. Jadi kita harus merasa menjadi kehidupannya dan berbakti kepada wujudnya.
Tentunya dengan jalan 1000 jalan kepada Allah, dengan ibadah yang tidak terhenti, yaitu bagaimana kita bisa mengabdi kepada zahirnya Allah 24 jam, sehingga diri yang kehidupan tadi benar-benar memelihara diri yang hidup, wujud semata, yaitu menjadi kehidupan Allah atau Allahu alam atau hayatullah. Demikian jamaah. Jadi dari sekarang kita sudah bisa memilah-milah kehidupan tadi, memilah-milah yang hidup. Jangan kita merasa hidup maka yang dijadikan sebagai wujud akan tiada. Nah ini yang membuat satu persoalan. Tapi kalau raji'un wa inna ilaihi raji'un, berarti kembalilah menjadi diri batin. Nah itu ji'un, kembali menjadi diri batin sebagai kehidupan wujudnya Allah. Nah, maka tidak akan juga bisa dipisahkan mana yang hidup dan mana yang kehidupan. Itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi mati dalam bentuk kosong harus masuk ke dalam hati, karena tidak ada satupun yang boleh di sampingnya. Nah itu dikatakan alam tiada. Alam tiada itu adalah sukun. Sukun ini kelihatan bagaimana diri rahasia itu. Nah kenapa disatukan hidup dengan kehidupan adalah kodrat yang menjadi satu, tidak bisa dipisahkan antara hidup dan kehidupan. Jadi kalau kita sudah merasa kehidupan Allah, maka kita beribadah kepada hidupnya tadi dari kehidupan kita. Demikian jamaah. Jadi dengan kita sudah paham berangkatnya dari la haula wala quwata illa billah, itu menyatakan hidupnya Allah dan menyatakan tiadalah yang hidup melainkan Dia, maka kita akan menjadi kehidupannya. Itu dikatakan hayat. Tapi kalau kita merasa hidup, maka telah kita mentiadakannya. Ini yang berbahaya, mentiadakan Tuhan. La ilah, ini yang berbahaya. Jangan sampai la yang mati tadi, la haula wala quwata illa billah, tapi dia hidup. Nah ini yang bertentangan dengan kalam tadi. La ilaha illallah itu, ingat, suatu wujud yang terlihat. Jadi kalau sukun dengan wujud, sukun adalah yang terlihat menjadi hayalat, menjadi sebuah hayatnya Allah. Jadi mari kita tingkatkan pemahaman diri kita menuju wujud yang hidup di dalam kehidupan yang mati. Nah ya, di dalam kehidupan sukun. Sukun itu adalah mati. Jadi jelas kalau ada wujud titik itu di dalam sukun, berarti sudah terlihat bagaimana diri membungkus wujudnya tadi. Jadi menjadilah sebuah maujud. Inilah hayatullah. Jadi kalau kita sudah menjadi hayatullah dengan menghidupkan wujud, hidup wujud, maka kita akan menjadi kehidupan. Maka kehidupan inilah hayatnya Allah. Inilah yang dikatakan ada hidup di dalam yang mati. Yang hidup adalah wujud, yang mati adalah diri sukun. Jadi kita ini enggak ada. Kita ini tidak ada hanya sebuah makom. Ya. Kita ini hanya sebuah makom. Makom apa? Rahimakumullah. Rahim, makomnya Allah. Nah itulah batasan kita. Batasan kita adalah sebuah wujud makom yang disebut mati. Dan jangan ada sekali-kali kita merasakan hidup tetapi menjadilah kehidupan Allah, maka hayatlah. Kalau kita yang merasa hidup, maka kita la ilah, mentiadakan Tuhan. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa yang hidup. Nah, jadi kalau kita memang dijadikan oleh Allah hayat, sebuah kehidupan, maka harus kita beriman kepada hidupnya Allah.
Apa hidupnya? Hayatnya. Apa hayatnya? Inilah zahirnya. Jadi dengan adanya zahir ini dan kata telah diawali dengan mayat dan diakhiri hidup kita dengan mayat. Dulu awalnya mayat. Bapak kita Adam alaihissalam itu awalnya mayat. Akhirnya kita kembali dulu jadi mayat. Mayat ketemu mayat. Nah gitu. Ya, tapi ingat, ada mayat kodratnya rahasia, ada mayat kodratnya batin. Nah ini sir yang dijadikan oleh Allah adalah hayatullah. Inilah kita. Jadi akhirnya apa? Nanti kita masuk lagi berbarengan dengan kehendaknya Allah pada wujudnya Adam tadi. Jadi disitulah perjalanan tadi itu. Inilah yang dikatakan perjalanan batin. Jadi dengan kita bisa bagaimana kita luput kembali menjadi kosong, nah inilah yang akan mendapatkan wujud yang nyata, yaitu ada. Karena tidak ada renggang waktu antara ada dengan tiada di dalam kejadian yang nyata. Demikian hadirin dan jamaah sekalian, jangan kita merasa ada, jadilah orang yang tiada menjadi kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Kita lihat dulu yang tergabung. Amin insyaallah. Alhamdulillah dari Padli, alhamdulillah kajian yang sangat luar biasa Buya, dengan kajian dan jabaran ini nyatalah hayat Allah pada diri, pengabdian kepada wujudnya Allah. Sadaqallah barakallah. Amin. Insyaallah Arjono menjadi berkomentar Allahu alam. Ya, menjadi alamnya Allah. Hayatullah sifatullah. Terima kasih atas petuah dan kaji yang maknanya awal kehidupan. Ya, Ahmad Sahlan mengikuti Buya Sahlan dari Talu. Semoga ilmu yang barokah baginya yang mendengarkan tausiah Buya. Amin. Dari Ahmad Sahlan. Insyaallah. Alhamdulillah komentar Marjono Riau dari Batinul Batin, wujud dalam segala ulah diri. Ya. Amin. Sepiantiaco. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Buya. Fatahudin dengan lapang. Haji Dilam dan salat Nabi, insyaallah mudah-mudahan bisa menyimak dari Makassar. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan nih Adi bergabung, Adi Suparman. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya, bimbingan dan pemahamannya Buya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Latizi Buton, Latizi Buton. Assalamualaikum Buya, kaji salat Nabi, mengkaji salat dalam berkah barakallah. Amin. Syahrir ada dan tiada, alhamdulillah. Jadi selalulah pada wujud tiada, karena tiada itu bukan tidak ada. Tiada itu adalah sukun, bukan tidak ada, yaitu alam yang jadi, alam rahasia. Apa rahasia? Kenapa dirahasiakan? Karena kita mengabdi kepada wujud tunggalnya. Jadi makanya tidak ada lagi orang yang menyerupai kita, karena kita adalah perwalian Allah yang tidak menyerupai dengan siapapun dan nyatalah atas kodrat yang berwujud. Insyaallah. Subhanallah. Syahrir Zainuddin Adang di Jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya selalu menyimak. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Najman Hadi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung dalam tausiah Buya. Jadi dalam solat dalam diri. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Zarli Sartika. Meninggikan derajat Buya. Amin. Semoga Allah ini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat bergabung terus dan diberkahi. Amin. Zarli Sartika. Alhamdulillah jemaah sekalian. Ariyati Jambi, wujudku alam hayatku. Insyaallah. Wujudku alam hayat. Alhamdulillah. Senang sekali membaca tulisan yang memahami. Ridho Imam Ridho Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Kejinam solat dalam di Surabaya. Hadir menyimak Buya. Mantap Buya. Semoga diberikan kekuatan sehat selalu dalam syiar mengenalkan Tuhan kepada umat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi. Wahyudin kaji dalam solat dalam diri. Insyaallah Buya kebagian melihat Buya sehat selalu. Iya alhamdulillah.
karena kita harus mempersiapkan dan merawat wujudnya sampai sehat terus. Alhamdulillah. Baik, Om Kasoma insyaallah menyimak. Silakan Om Kasoma menyimak. Wildan Imam, assalamualaikum, izin ikut kajian Buya insyaallah. Tidak lupa dan tidak ketinggalan Imam Parlan Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengar tausiah Buya, semakin bertambah ilmu kami, izinkan kami menerima Buya. Amin. Barakallah. Insyaallah silakan diamalkan. Karena kalau kajian tauhid ini adalah kajian yang tidak bisa dicegah. Ya, sebelum menutup saya akan sampaikan. Kajian tauhid ini kajian yang tidak bisa dicegah atau dikendalikan oleh apapun kecuali sami'na wa ta'na, mengikuti sami'na wa ta'na, mengikuti perjalanan rohani dalam tuntunan kajian tauhid ilahiyah, siriyah dan ghaibiyah. Insyaallah. Alhamdulillah dari Syarpan Joni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin menyimak Buya insyaallah. Baik, alhamdulillah Imam Prewa komentar luar biasa, makin jelas pengabdian kita kepada Allah. Alhamdulillah, mohon ridhonya Buya, amin insyaallah. Anas Udin insyaallah, terima kasih tanda mahabbahnya, amin. Yusniar Koto begitu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyimak Buya, sehat selalu, amin. Alhamdulillah. Abdul Anas Badrun, assalamualaikum. Kaji 6 salat dalam diri, wujud dan maujud dan kodrat pegangan ahli ma'rifat. Terima kasih pencerahannya ayah, sehat selalu. Alhamdulillah insyaallah, amin. Kadir Kahar, assalamualaikum, waalaikumsalam Buya, semoga sehat selalu. Imam Keswari, alhamdulillah Buya telah menjelaskan la haula wala quwata illa. Nah, inilah dia dari yang dikatakan la-nya itu dah yang tidak berdaya. Marjono Riau, alhamdulillah titik terang semakin nyata. Alhamdulillah Fadli, semoga dijabarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bermanfaat. Alhamdulillah para jemaah dan hadirin sekalian, para kaum muslimin dan muslimat. Demikian live streaming dari Buya Pasaman Timur, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Ingat, tiadalah keindahan tanpa berbagi. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya kita ikuti tajalli diri kita, dengan kita ikuti terus, insyaallah memudahkan kita mencapai arasnya Allah. Ya, memudahkan kita mencapainya arasnya Allah dengan kita mengikuti perjalanan tajalli tauhidnya. Mudah-mudahan berkah, amin. Baik, sampai ketemu di lain waktu pada jam 14.30. Mudah-mudahan berkah dalam judul yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.